Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak lebih dari 5 kali. dari tahun berapa? 2020. Armor Toreador akhirnya ditangkap oleh polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya Cut Intan Nabila. Pria yang berprofesi sebagai CEO dari sekolah cukur itu ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa 13 Agustus 2024 malam. Tak hanya itu, Armor juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Bogor pada Rabu pagi tadi. Saat press release, Armor terlihat mengenakan baju tahanan orange dengan tangan di borgol, tertunduk tanpa berkata apapun. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu mengungkapkan bahwa Armor Toreador telah terbukti melakukan KDRT sejak 2020 dengan 5 kejadian yang diketahui oleh tetangga dan keluarganya. Armor juga dikenakan pasal berlapis, yakni pasal KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, pasal kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga, serta pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan KPAI untuk melindungi istri dan anaknya. Penganiayaan terhadap seorang istri yang dilakukan oleh seorang suami di depan seorang balita, bayi yang berusia kurang lebih 1 minggu, yang dimana terjadi di daerah Sukaraja, tepatnya di rumah pasangan suami istri. Pada pukul 10.09 kejadian, korban melakukan upload ke media sosial pada pukul 11.30 kurang lebih. Pada pukul 13.30 saya perintahkan berdasarkan hasil patroli cyber adanya berita tersebut di Kabupaten Bogor, Kasat Reskrim bersama Kanit PPA bersama Kapolsek terdekat, kemudian di backup oleh dari Kementerian PPA yang datang juga, terima kasih dari Kementerian PPA. Kami mendatangi TKP pukul 13.30. Kami sangat berhati-hati dalam melakukan penyelidikan karena kasus ini sangat sensitif terhadap perempuan dan anak. Teman-teman sekalian, pada pukul 14.00 anggota kami di sana langsung menjemput bola dan membuat laporan polisi. Laporan polisi untuk segera dasar penyidikan yang diterbitkan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara ATG. Kemudian jangan sampai di sana saudara ATG ini meninggalkan rumah sebelum anggota kami datang ke sana. Penyelidikan dilakukan atas dasar adanya kasus dari patroli cyber yang dilakukan oleh Polres Bogor, adanya penganiayaan KDRT terhadap ibu dan anak. Pukul 19.45
Tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya sejumlah 4 orang, yang dimana tersangka kooperatif. Namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin, kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih 00, kasus tersebut sudah kita naikkan ke penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu Kementerian PPA yang ada di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak. Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu. Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Iya. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berbeda. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI. Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliaulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anakmu. Saya rasa itu, teman-teman. Kemarin kabur tuh, Nah, kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga Pak di Jakarta. masih mikirin kerjaan gitu. Cuman karena memang kondisinya saya tahu saya salah, jadi saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak. Enggak.
Sebelumnya, selebgram yang juga mantan atlet Anggar Cut Intan Nabila mengejutkan publik lewat video yang dibagikannya di Instagram. Video tersebut menunjukkan rekaman CCTV aksi KDRT yang dilakukan suaminya Armor Toreador. Dalam video terlihat Armor dengan tega memukul istrinya berkali-kali dan bahkan menendang bayi mereka yang baru berusia 1 minggu. Dalam keterangan captionnya, Cut Intan mengaku sudah berkali-kali mengalami KDRT dan menyebut suaminya sering bermain wanita selama 5 tahun pernikahan mereka. Mendapati putrinya menjadi korban KDRT, Hanafi Hasan, ayah Cut Intan, mengaku terkejut dan tak menyangka. Selama ini Armor dikenal sebagai sosok yang baik sehingga kejadian ini benar-benar di luar dugaan. Sebagai ayah, Hanafi sangat kecewa dan mengutuk tindakan Armor yang tega menyakiti putrinya. Namun ia mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak berwajib. Hanafi berharap menantunya segera mendapat hukuman yang pantas atas perbuatannya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Cut Intan Nabila putrinya mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Kalau lihat aja kau punya anak gimana? Kaget kan? Om, tapi rasanya si cowoknya sudah tertangkap atau seperti apa? Saya dengar ya. Apa? Menurut saya juga belum lihat. Akankah ketemu dulu dengan Kak Cut Intan sendiri atau seperti Nah itu belum tahu. Om kerasa kecewa banget nggak Om? Sangat kecewa lah. Karena kita kok, ya kan? Kalau udahlah. sumber masalahnya apa sih Om? Saya juga nggak tahu masalahnya. Kita lihat anaknya baik. Kita lihat ya. Iya. Tapi nggak tahu. Seberapa kenal Om dengan pelaku Om? Mungkin sempat ngobrol atau bagaimana? Ya ngobrol lama namanya mantu kan. Nanti hukum lah yang ini kan. Tapi melihat Kak Intan sudah menutupi ini sekian lama Om, melihatnya seperti apa nih Om? Ya kita juga nggak tahu. Sebelumnya tidak pernah ada cerita atau seperti apa sih Om, Kak Intan? Mungkin saya belum cerita ya. Om batu Mungkin maaf om. teman-temannya. Bapak om. dia. Saya mohon maaf lah ya. Saya udah malam ngantuk bener nih. Om, nama Om, pertanyaan di mana Om? Hanafi Hasan. sebenarnya Kutuk lah, gimana nggak saya kutuk pelaku? Ya pokoknya gimana cara hukum lah, nanti kita kasih hukum. Ya biasalah, namanya juga trauma ya. Itu aja lah, saya juga nggak bisa, ini kan sama aja kalau sebenarnya ini nggak boleh saya buka-buka kayak gini.